Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jocelyn Nathani Arwin dengan NPM 2206082171. Pada video kali ini, saya ingin membahas terkait dengan tutorial proses rekrutmen pada UDU 16. Jadi yang pertama-tama, sebelum mulai lebih lanjut, pastikan bahwa modul rekrutmen sudah berhasil untuk diaktifkan. Teman-teman bisa melihat bahwa ketika teman-teman mencari pada list aplikasi, teman-teman search rekrutmen, maka tampilannya akan seperti ini, bahwa modul rekrutmen sudah terinstall. Namun, jika belum, nanti teman-teman bisa klik install dan mengaktifkan melalui menu update app list. Setelah itu, teman-teman bisa menavigasikan ke menu employee, lalu klik bagian configuration, lalu pilih opsi job position. Kita akan membuat job position baru, yaitu setelah kita klik job position di sini, nanti akan masuk ke halaman seperti ini, lalu teman-teman bisa klik button new untuk membuat job position baru. Nanti kita akan membuat job position Manager Accounting and Finance, dan teman-teman bisa mengisi field untuk job position tersebut seperti gambar ini. Dan teman-teman juga bisa isi bagian job summary-nya. Lalu setelah itu kita akan membuat job applications dari job position yang sudah dibuat. Kita bisa melakukannya dengan mengklik bagian job applications pada job position Manager Accounting and Finance yang tadi sebelumnya sudah kita buat. Jika setelah kita mengklik ini, nanti teman-teman bisa membuat pelamar 1 dan pelamar 2. Kita akan membuat 2 pelamar. Untuk pelamar 1 nanti teman-teman bisa mengisi datanya seperti gambar di bawah ini. Lalu hal yang sama dilakukan untuk pelamar 2. Nanti data-datanya akan diisi seperti berikut. Nanti jika sudah berhasil untuk membuat pelamar, nanti akan ditampilkan bahwa statusnya ada di initial qualification. Begitu juga dengan pelamar kedua. Nah, setelah kita berhasil membuat 2 pelamar, kita asumsikan bahwa kedua pelamar tersebut berhasil lolos di tahap screening atau initial qualification. Maka, sebagai role manager, nanti kita akan melanjutkan proses rekrutmen dengan mengubah statusnya dari initial qualification jadi first interview. Caranya kita bisa langsung drag aja tadi card-nya di sini, kita drag aja ke kolom first interview. Lalu, dengan role staff recruitment, kita akan masuk ke langkah yang tadi kan kita sudah melakukan logout terhadap role dari manajer HR. Lalu kita melakukan login lagi sebagai staff recruitment. Lalu kita masuk ke bagian langkah 7, kita masuk ke halaman ini. Lalu kita akan klik titik 3 di opsi sini. Lalu kita pilih schedule interview untuk membuat jadwal interview baru. Lalu setelah kita klik schedule interview, nanti kita klik new di sini. Lalu kita akan membuat jadwal interview HR seperti ini. Jadi nanti diisi data-datanya seperti ini, disesuaikan, lalu bisa di-save saja. Lakukan hal yang sama untuk aplikan 2. Setelah kita berhasil menyimpan dan juga menjadwalkan meeting, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu ternyata pelamar 1 dan 2 berhasil melewati tes psikologi dan juga interview dengan manajer HR. Lalu dengan role staff recruitment, maka kita akan menandai meeting interview HR menjadi done dan juga kita bisa memberikan feedback untuk kedua pelamar. Jadi untuk mengubah status menjadi done atau mark as done, itu kita bisa klik di bagian ini, icon ini, lalu nanti akan muncul seperti ini dan kita bisa klik yang centang warna hijau ini. Ketika kita klik centang hijau ini, nanti kita bisa memasukkan seperti feedback dari yang ingin kita berikan, seperti ya contohnya seperti ini. Dan di feedback tersebut karena aplikan ini berhasil lolos, maka kita memasukkan bahwa feedbacknya jika dia lolos ke tahap berikutnya. Lalu setelah itu kita bisa melihat pada log di sini bahwa Haru berhasil mengirimkan pesan kepada pelamar bahwa berhasil lolos ke tahap berikutnya dan juga meeting sudah ditandai sebagai done. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk aplikan 2. Ini juga kita bisa lihat bahwa dia juga berhasil lolos ke tahap berikutnya.
Lalu selanjutnya sebagai role manager nanti kita akan mengubah status kedua pelamar ke tahap selanjutnya. Kita drag dari yang sebelumnya statusnya di first interview, kita masukkan ke kolom second interview. Dan nanti juga bisa dilihat dari log ini bahwa Hana sebagai manajer HR berhasil mengubah stage dari first interview ke second interview. Sama juga untuk aplikan 2 seperti demikian. Lalu kita berpindah role lagi sebagai staff recruitment. Kita akan membuat jadwal interview baru dengan user. Nanti detailnya seperti ini. Nanti cara dan langkah pembuatan meetingnya sama seperti langkah sebelumnya, yaitu dengan klik tombol titik 3, lalu schedule interview, lalu klik new, dan juga masuk ke halaman berikut, lalu diisi field-fieldnya sebagai berikut. Lalu lakukan hal yang sama untuk aplikan 2. Nah, setelah menjalani interview user, nah nanti kita dengan role staff recruitment, kita tandai kedua proses tersebut sebagai done atau mark as done, seperti tadi langkah-langkahnya juga, dan kita berikan umpan balik untuk kedua pelamar. Di mana pada tahap ini pelamar 1 tuh tidak lolos, sedangkan pelamar 2 berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Dan untuk memberikan feedback dan mark as done, langkahnya seperti langkah-langkah sebelumnya. Seperti ini. Ini untuk memberikan feedback. Oh, seperti ini nanti kita bisa lihat di bagian seperti lognya ini bahwa aplikan 1 tidak lolos pada tahap interview. Nanti kita lakukan hal yang sama pada aplikan kedua bahwa dia berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Lalu kita juga bisa lihat di sini lognya bahwa dia berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Nah, karena pelamar 1 tadi gagal pada tahap interview user dan proses rekrutmen nggak bisa dilanjutkan maka dengan role senior accountant, kita akan mengubah status lamaran dari pelamar 1. Jadi kita login lagi dengan role sebagai role senior accountant. Nanti kita masuk ke menu dari rekrutmen, kita ke configuration, lalu uh, kita akan memilih opsi refuse reasons. Lalu kita klik new untuk membuat refuse reasons baru sesuai dengan skenario dari perusahaan. Contohnya di sini kita menolak aplikan 1 karena gaji yang diminta terlalu tinggi. Jadi kita buat review reason seperti ini. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke bagian pelamar dan kita akan klik titik 3. Kita klik titik 3 dan ada pilihan reviews, kita klik reviews dan kita akan mengubah status lamaran menjadi reviews lewat situ. Lalu kita pilih alasan penolakan yang telah dibuat sebelumnya, yang ini. Gaji yang diminta terlalu tinggi, lalu kita klik reviews. Maka pada profil atau halaman pelamar, maka akan seperti ini, di mana ada sebuah tanda bahwa dia telah di-reviews, dan di log juga terdapat pemberitahuan bahwa dia tidak lolos pada tahap ini. Lalu setelah mengikuti meeting, tadi kesimpulannya bahwa pelamar 2 tuh berhasil melewati tahap interview user. Maka dari itu, kita masuk lagi, kita login sebagai role manager HR, kita akan mengubah status pelamar 2 ke tahap selanjutnya, yakni kontrak proposal atau offering. Cara perubahannya kita juga bisa langsung mendrag tadi dari step-step tadi, kita bisa langsung mendrag ke kolom dari kontrak proposal. Dan di sini juga di lognya sudah terlihat bahwa stage change dari second interview ke kontrak proposal. Namun ternyata tim HR tidak bisa memenuhi harapan gaji dari pelamar 2, di mana gaji yang diekspektasikan adalah 22 juta, sedangkan tim HR hanya bisa menyanggupi sebesar 20 juta. Sehingga dengan role manager HR, kita akan mengubah field di propose salary menjadi 20 juta. Lalu kita klik save. Dan di sini juga terlihat bahwa propose salary-nya sudah terubah. Lalu ternyata pelamar 2 kita asumsikan menerima tawaran dan menandatangani kontrak. Sehingga nanti statusnya kita bisa ubah menjadi kontrak sign dengan nanti kita bisa mendrag aja dari kontrak proposal ke kolom kontrak sign. Dan kita bisa lihat bahwa profilnya setelah berubah seperti ini ada tanda hired dan juga di sini juga ada keterangannya. Ada waktu di mana dia di hire dan juga ada keterangan bahwa dia sign kontraknya.
Pelamar 2 akan mulai bergabung di perusahaan 1 bulan setelah jadwal first interview. Maka dengan role manager nanti kita akan mengatur jadwal meeting dengan pelamar tersebut dengan ketentuan berikut. Nanti cara untuk menjadwalkan meetingnya sama seperti menjadwalkan meeting-meeting sebelumnya. Kita bisa klik titik 3, schedule interview, lalu kita akan seperti ini, kita klik new, lalu kita akan mengisi field-fieldnya sebagai berikut. Lalu kita bisa klik save. Lalu kita bisa lihat bahwa jadwal ini yang tadi telah dibuat sudah tersimpan di kalender. Selanjutnya, kita bisa menyimpulkan bahwa saat ini PT kita sudah berhasil mendapatkan karyawan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Maka dengan role manager HR, kita akan mendaftarkan pelamar 2 menjadi employee perusahaan di PT kita. Jadinya nanti dia bisa mengakses UDU di perusahaan. Caranya adalah dengan klik tombol Create Employee di sini pada halaman pendaftar pelamar. Setelah kita klik tombol Create Employee, nanti akan muncul halaman berikut. Nanti data-data yang ada di data-data aplikan nanti juga langsung tersinkronisasi sebagai data karyawan. Dan kita pun tetap bisa mengedit dan juga menambahkan field-field yang masih kosong. Nah, setelah kita mengisi data karyawan, ternyata pimpinan perusahaan menyatakan akan memecah Departemen Finance yang semula, Departemen Accounting menjadi satu dengan Departemen Finance. Namun, kedepannya akan dilakukan pemisahan departemen untuk memisahkan proses bisnis yang berbeda, sehingga nanti kita perlu untuk membuat satu departemen baru dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, cara untuk membuat departemen baru adalah dengan masuk ke menu Employees, lalu kita bisa klik menu Departments melalui navigation bar, lalu kita bisa klik New, dan kita akan mengisi field-fieldnya sebagai berikut. Kita set bahwa manajer dari departemen ini adalah aplikan yang tadi baru saja kita hire, yaitu aplikan 2. Setelah itu kita simpan departemennya dan kita bisa lihat bahwa departemen yang baru sudah terdaftar di list departemen di PT kita. Selanjutnya, kita akan mengubah departemen dari pelamar 2 yang sudah menjadi karyawan dari Accounting and Finance ke Accounting, yaitu departemen yang baru saja kita buat. Dan hasilnya akan seperti berikut, bahwa departemennya sudah berubah. Selanjutnya, kita akan membuka departemen accounting tadi dengan nomor NPM saya, dan kita akan memastikan bahwa pelamar 2 terdaftar sebagai bagian dari departemen tersebut. Bisa kita lihat bahwa karyawannya adalah si manajer yang tadi barusan kita hire tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas terkait dengan beberapa pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, apa itu field evaluation di profil applicant dan mengapa hal ini penting? Jadi field evaluation pada profil applicant itu bisa kita gunakan untuk menilai dan juga mencatat penilaian terhadap kandidat selama proses rekrutmen. Hal ini bisa mencakup penilaian dari berbagai aspek seperti keterampilan teknis, kemampuan komunikasi selama melakukan interview, pengalaman kerja, dan juga kesesuaian dengan budaya perusahaan. Dan evaluasi ini biasanya dimasukkan atau diinput atau dilakukan oleh tim rekrutmen atau misalnya juga manajer yang bertanggung jawab atas proses seleksi ini. Dan field evaluation ini penting karena beberapa hal berikut. Yang pertama, dengan adanya field evaluation itu bisa memudahkan pengambilan keputusan. Jadi dengan adanya evaluasi yang terstruktur, nanti perusahaan bisa dengan mudah membandingkan dengan evaluasi dari kandidat lain, serta memastikan bahwa kandidat yang dipilih nantinya akan memenuhi kualifikasi dan juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang dilamar. Lalu yang kedua, field evaluation ini juga meningkatkan efisiensi karena memudahkan berbagi informasi antara tim rekrutmen tanpa perlu komunikasi yang berulang. Dan yang ketiga, field evaluation juga memberikan dokumentasi. Jadi kita bisa memastikan bahwa dari proses rekrutmen ini semua catatan terkait kandidat itu bisa terdokumentasi dengan baik. Sehingga nantinya bisa memudahkan tim HR atau tim rekrutmen atau manajer untuk merujuk kembali ke evaluasi jika diperlukan ketika berdiskusi dengan anggota tim perekrut. Dan yang keempat, kita juga bisa meningkatkan akuntabilitas dan juga objektivitas selama proses rekrutmen. Artinya, dengan adanya field evaluation, nantinya kita bisa membantu memastikan bahwa keputusan rekrutmen itu didasarkan pada evaluasi yang sistematis dan juga data driven, bukan sekedar intuisi atau juga first impression atau kesan pertama. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu terkait dengan field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen.
Jadi, field yang menghubungkan antara employee dengan proses rekrutmen adalah create employee, yang seperti tadi sudah dijelaskan pada tutorial, di mana nantinya data pelamar itu akan tersinkronisasi ketika kita membuat employee baru, sehingga nantinya kita hanya perlu mengisi data-data lain yang diperlukan, karena data-data sisanya sudah tersinkronisasi dari data-data pelamar. Dengan cara ini, selain kita tentunya meningkatkan efisiensi, kita juga bisa menjamin bahwa adanya keterhubungan antara data pelamar dengan data karyawan. Selain itu, pada employee juga terdapat bagian job position yang seperti tadi kita sudah lakukan. Dan bagian job position ini terhubung dengan pelamar atau applicants pada job position tersebut, di mana kita bisa melihat jumlah applicants dan juga kita bisa membuat applicants pada job position. Lalu untuk yang ketiga, mengingat dalam praktiknya jumlah pelamar bisa mencapai ratusan hingga ribuan, maka buatlah template untuk mengimpor master data pelamar dengan semua field harus terisi lengkap untuk 5 data pelamar baru. Di sini saya sudah membuat master data untuk pelamarnya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada applicant name dengan field-field yang sudah terisi lengkap. Dan kita akan melakukan import ini ke dalam applications di Udo ya nantinya. Mungkin saya akan sambil mencontohkan juga. Nanti kita akan masuk ke dalam job positions tadi. Job positions, kita akan masuk ke job position yang ini. Sudah kita buat, lalu kita bisa masuk ke job applicationsnya. Kita bisa seperti yang sudah didemokan pada tutorial sebelumnya, kita akan mengimport data dengan masuk ke favorites. Lalu kita akan import records. Kita akan upload file dari lokal kita, yaitu master datanya kita masukkan, master data applicants. Nah, nanti akan terisi seperti ini. Lalu kita sebelum kita import kita test files dulu. Nah, jika aman akan everything seems valid, maka dari itu kita bisa mengimpor. Langsung saja mengimpor data-data dari aplikasi tersebut. Dan bisa kita lihat bahwa applicants yang ada di sini, yang ada di master data ini terimport dengan baik ke dalam Odoo. Jadi semuanya sudah masuk ke dalam initial qualification. Mungkin sekian tutorial yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.